Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dalam suasana hening. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Saat ini, mari kita puji, Haleluya Allah yang agung, Allah yang hidup, Bapa kekal. Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa kita diingatkan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
tetapi kita belum bisa sepenuhnya mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, bersama-sama kita mengakui dosa kita dengan diungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima saat ini. Selanjutnya kepada kita semua yang menerima anugerah dari Allah Bapa, maka kehidupan kita senantiasa diperbaharui. Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Sebagai petunjuk hidup baru yang kita terima saat ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang senantiasa mengingatkan pada kita semuanya. Saat ini, kita akan mengungkapkan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi.
dan oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan saat kami beribadah di keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami karena kelemahan fisiknya. Bapak Sarono, Ibu Sriwardani, Bapak Marsono, Ibu Yatmoko yang dirawat di Rumah Sakit Yarsis. Juga kami mohon berkat-Mu untuk keluarga Bapak Sartono, keluarga Bapak Yatmoko, keluarga Bapak Toto Sugiono, keluarga Bapak Suyono, dan mungkin ada di antara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini juga membutuhkan pertolongan. Tuhan, Engkau hadir pada saudara-saudara kami semua, memberikan kekuatan, pemulihan kesehatan, dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekan ini ada saudara kami yang berulang tahun. Tepat di hari ini 1 Agustus, Bapak Indrianto Setio Pambudi. Tanggal 5 Agustus, Saudari Adelvia Sri Rahayu. Tuhan menambahkan berkat kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berprofesi Tuhan sebagai tenaga medis ataupun relawan. Tuhan senantiasa menolong, memberi kekuatan dan kesehatan dimanapun mereka berada, baik di puskesmas, rumah sakit negeri maupun swasta, atau di tempat lainnya. Tuhan berkati para pimpinan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah, juga gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil hanya datang dari Engkau saja, sehingga wabah COVID-19 ini dapat segera teratasi. Tuhan senantiasa menjaga, menuntun, memberikan kekuatan dan kesehatan pada keluarga kami dimanapun berada. Kami juga mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka yang kekurangan, dan Tuhan mencukupi. Anak-anak kami yang sedang belajar, Tuhan senantiasa hadir mendampingi anak-anak kami, juga orang tua yang merawatnya. Tuhan berikan kesabaran. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Pergumulan kami untuk persiapan pembangunan untuk rumah emeritasi pendeta, Tuhan sertai. Tuhan cukupkan sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud. Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta
dan sekitarnya. Tuhan berkati, sehingga dapat tetap kokoh dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Tuhan juga berkati untuk Bapak Pendeta dan keluarga. Kau berkati Tuhan, sehingga Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Nya dalam keluarga Bapak Pendeta, dalam melayani Engkau Tuhan, juga jemaat di GKJ Ngata ini. Tuhan sertai, Tuhan menuntun, dimanapun kami berada dan beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan doa syafaat kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan, diambil dari 2 Korintus 8, ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jalannya persembahan, pengumpulan persembahan diiringi dengan kidung pujian 393. Tuhan betapa banyaknya. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa ketika Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Inilah wujud ungkapan syukur kami Bapa, yang senantiasa Tuhan pelihara, dan wujud keterlibatan kami dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga persembahan bulanan, persembahan istimewa, perpuluhan, dan persembahan lainnya. Dan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Hikmat dan kekuatan yang dari Engkau senantiasa mengiringinya. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja. Berkati kami semua yang akan menerima firman-Mu. Kiranya sapaan firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pelayanan firman saat ini diambil dari Yohanes 6
ayat 24 sampai 35. Diambil dari bacaan Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Tentu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau judul firman Tuhan saat ini adalah memelihara kesatuan roh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesatuan mempunyai arti perihal satu atau keutuhan.
utuh. Memelihara sebuah ikatan tetap dalam kesatuan ternyata tidaklah mudah. Sebagai contoh, ketika pasangan akan memulai ikatan menjadi suami istri, hidup berkeluarga selalu diawali dengan bayangan yang ideal, bayangan yang indah-indah, bayangan yang bahagia selamanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami tentu masih teringat. Dimulai dari prawedding, saat janji pernikahan diikrarkan dan pesta dilangsungkan. Yang ada hanya gambaran bahagia. Akan tetapi, lambat laun dalam prakteknya, tidak semua hal indah dan sukacita itu tetap ideal. Beriring waktu, mulai diterpa perkara, mulai diterpa konflik, selisih paham, serta kesulitan yang dapat merenggangkan ikatan kebersamaan. Saat inilah pasangan diuji komitmennya dalam memelihara ikatan mula-mula. Ketika salah satu pasangan kemudian berubah, tidak setia, memilih berpaling pada perempuan lain atau pria lain. Untuk itu saat ini kita akan belajar bagaimana menjaga atau memelihara roh kebersamaan, komitmen, motivasi, atau semangat. Inilah yang menjadi tidak mudah dan membutuhkan kesadaran motivasi komitmen baru dan kerelaan berproses memperbaiki kesalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana memelihara kesatuan roh dalam hidup kita, baik sebagai keluarga, komunitas gereja maupun masyarakat. Terutama ketika kita diperhadapkan dengan rupa ragam persoalan yang merenggangkan ikatan tersebut. Ada 3 kunci yang mengarahkan kesatuan sebuah ikatan. Yang pertama adalah hidup dalam kesadaran. Hidup dalam kesadaran. Belajar dari pengalaman Daud. Kisah Daud dan Batsyeba tentunya sudah tidak asing lagi. Menjadi kesatuan roh, tapi kesatuan roh yang tidak baik. Kesatuan roh yang keliru. Kenapa demikian? Karena baik Daud maupun Batsyeba sepakat, mereka berdua sepakat untuk menjalani kecurangan bersama sebagai pasangan cinta yang terlarang. Mereka memakai sikap curang, tidak jujur, dan penuh kepalsuan di depan banyak orang. Batsyeba pura-pura berkabung atas kematian suaminya Uria. Tetapi lewat 7 hari kemudian ia menikah dengan Daud. Sementara Daud memakai kekuasaannya sebagai raja secara sewenang-wenang demi seorang perempuan cantik. Ia menjadi raja yang melakukan skandal. Perbuatan Daud mengambil Batsyeba, istri Uria yang merupakan prajurit dari Raja Daud, dengan cara yang licik, merupakan tindakan yang jahat di mata Tuhan.
dengan cara yang licik menempatkan prajurit Uria di barisan depan, supaya apabila mati terbunuh maka Daud bisa mengambil Batsheba. Hal ini merupakan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika Nabi Nathan menegur perbuatan Daud yang licik merebut Batsheba dari Uria, melalui gambaran seorang kaya yang tega mengambil domba milik si miskin. Jadi seorang kaya ini mempunyai domba yang banyak, sedangkan si miskin hanya mempunyai satu domba saja. Tetapi si kaya tetap mengambil domba si miskin untuk jamuan makan tamunya. Ketika Daud ditanya oleh Nabi Nathan tentang hal ini, maka Daud marah. Tetapi Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah itu." Maka Daud menyesal sekalipun. Maka Daud merasa menyesal. Walaupun sudah terlambat, karena Uria sudah mati, dan Batsheba sudah mengandung anak Daud. Lalu apa yang dilakukan Daud? Sikap Daud membangun kesadaran baru. Jadi Daud mau membangun kesadaran baru, yaitu dengan cara menerima ketika dirinya disalahkan sebagai bertindak jahat di mata Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur dan menyalahkan, dia menerima. Langkah berikutnya, maka dia menyatakan pengakuan dosa atas kesalahannya. Yang ketiga, membangun pengharapan dan hidup yang baru. Jadi Daud melakukan langkah-langkah. Dia membangun kesadaran yang baru dengan menerima dirinya disalahkan, menyatakan pengakuan dosa, dan membangun pengharapan dan hidup yang baru. Hidup yang diampuni, memberikan daya yang baru dalam pengharapan dan kerelaan diri untuk hidup di jalan Tuhan. Sehingga orang yang diampuni, sehingga Daud akan merasakan mendapatkan kelegaan hati, ada kegirangan dan sukacita, sorak-sorai dan semangat yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kunci tadi. Yang pertama adalah hidup dalam kesadaran. Yang kedua, belajar menghidupi komitmen baru. Nasihat Paulus terhadap jemaat yang harus mengupayakan komitmen dalam pelayanan, yaitu antara lain harus memelihara relasi antara jemaat melalui sikap hidup yang baik, rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Hal ini sangat dibutuhkan pada kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kita bisa saling membantu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Berikutnya, memelihara kesatuan dengan Roh Kudus dan mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Selain itu juga memahami, menerima karunia yang beragam untuk pelayanan pemeliharaan iman. Kita semua mempunyai karunia dan talenta masing-masing, di mana satu dengan yang lainnya berbeda. Hal ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga sebuah tim akan terbentuk, terwujud dengan karunia masing-masing. Dalam jabatan gerejawi ada yang bertugas memelihara jemaat, ada yang memberitakan Injil,
Dalam ibadah kita lihat ada yang mewartakan Injil, ada yang memperhatikan gedung, kebersihan gedung, ada organis, singer, petugas LCD dan lainnya, sehingga peribadatan terwujud. Hal inilah yang dimaksud dengan menghidupi komitmen baru, memelihara relasi antar jemaat walaupun kita berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu menghidupi motivasi mengikut Yesus sebagai bagian tubuhnya. Inilah yang kita baca dari firman Tuhan Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 yang kita baca tadi, merupakan kelanjutan dari kisah minggu kemarin yang kisah mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada bagian ini, pada perikop ini menolong kita merefleksikan ulang perihal pentingnya motivasi seseorang mengikut Yesus, dimanapun dan kemanapun dia pergi. Beberapa motivasi yang dapat kita renungkan, yaitu mengikut Yesus untuk mendapat kemudahan dan kelancaran rezeki. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-26. Kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Bagian ini menegaskan bahwa alasan orang banyak mengikut Yesus yakni untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki atau makanan hari itu. Memakai kata lain, mengikut Yesus untuk mendapatkan kemudahan material dan kebutuhan hidup. Berikutnya menghidupi orientasi hidup kekal, yaitu Yesus memberikan dorongan. Yesus memberikan motivasi untuk dapat makan, orang harus mengupayakannya dengan cara bekerjalah. Tertulis dalam ayat yang ke-27. Bekerja untuk mendapat makanan merupakan kelumrahan dalam hidup. Tetapi bekerja apa? Bekerja yang seperti apa yang membuat seseorang dapat bertahan dan memiliki orientasi bukan demi kebutuhan hidup harian saja, tapi kelanjutan dari dorongan bekerjalah. Yesus mengatakan, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan yang dapat dimakan sampai kekal. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yesus menawarkan sebuah orientasi dan motivasi kerja demi kelestarian hidup jangka panjang. Selanjutnya, menghidupi motivasi untuk melatih pertumbuhan iman dalam bekerja. Bekerja dan dapat makanan yang berlangsung terus sampai kesudahan zaman, sehingga mereka merespon, pekerjaan apa yang harus diperbuat untuk mengerjakan pekerjaan Bapa? Pekerjaan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan itu berdampak langgeng? Dalam ayat 28 dan 29, Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa maksudnya? Ini adalah soal iman. Soal iman atau kepercayaan yang harus dibangun dalam hidup dan bekerja, yakni hidup dan bekerja dengan percaya kepada nama Yesus. Menghidupi motivasi mengikut Yesus.
yaitu untuk menghayati ikatan kebersamaan antara sesama pengikut Yesus, di mana iman pada Yesus akan terbukti ketika kesulitan dan perkara hidup harian yang dialami. Iman pada Yesus akan terbukti ketika kesulitan dan perkara hidup harian yang dialami. Tidak menutupi kemungkinan pada kondisi saat ini, banyak kesulitan hidup yang dialami, baik masalah perekonomian, baik masalah kesehatan. Tetapi iman pada Yesus akan terbukti ketika atau justru kesulitan dan perkara hidup dialami. Itu sebabnya secara logis orang banyak butuh tanda. Apa tandanya bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Apa tandanya kalau Yesus bisa dipercaya? Perbuatan Yesus seperti apa yang bisa membuat orang banyak mengimani kuasa nama Yesus? Ayat yang ke-30 sampai 35 menjadi inti dialog yang disasar oleh Yesus, bahwa ketika orang banyak mengalami kemudahan mengikutinya, maka mereka akan tertarik pada rahasia kuasa dan mukjizat yang diperbuatnya juga dalam kebersamaan. Tanda Yesus yang diberikan lebih tinggi dari tanda Musa. Nenek moyang Israel dulu diberi tanda mana dari surga oleh Bapaknya. Tetapi Yesus memberikan jaminan perkataan bahwa ada roti kehidupan. Roti kehidupan yang kekal dan melebihi mana yang dari surga. Di mana roti kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi untuk memelihara kesatuan, baik sebagai keluarga maupun gereja, untuk memelihara kesatuan roh, kita didorong untuk mengolah yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, menghidupi motivasi. Menghidupi motivasi untuk mengikut Yesus. Dan yang ketiga, sehingga memiliki komitmen bersama. Ketika kita percaya pada kuasa nama Yesus yang diutus oleh Bapa sebagai sumber berkat, maka kita sedang terhubung langsung dengan Allah, Sang Sumber Berkat. Jadi sebagai gerejanya, memelihara relasi dengan Bapa dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus dalam hidup bersama sebagai satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Bagaimana pemeliharaan kesatuan sebagai keluarga, gereja, dan bagian masyarakat akan diwujudkan? Saat ini banyak sekali contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesatuan baik sebagai keluarga, gereja, dan bagian masyarakat. Di dalam keluarga, menghidupi cinta mula-mula di tengah keluarga, di mana kesempatan saat ini, banyak waktu kita bersama keluarga. Kita bangun kesatuan dalam keluarga, saling mengasihi, menyayangi, saling memperhatikan. Banyak waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, ibadah bersama. Juga kesatuan roh dalam gereja, di mana masing-masing anggota mempunyai karunia dan talenta yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kita dapat memperhatikan, memberi motivasi, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Mari
kita berikan semangat, perkataan yang membangun, menguatkan, menumbuhkan semangat. Komitmen diri terlibat dalam upaya pemeliharaan kehidupan bersama baik di keluarga maupun gereja. Hal ini merupakan, yaitu kita sedang membangun idealitas kebersamaan dalam roh yang sama, yaitu roh yang damai sejahtera dan hidup kekal. Mari kita bersama-sama membangun motivasi, membangun kesadaran, dan berkomitmen untuk memelihara kesatuan roh, yakni damai sejahtera dan hidup yang kekal. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memelihara kesatuan roh dengan hidup dalam kesadaran diri, menghidupi motivasi, dan memiliki komitmen bersama, baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kami semua. Dan saat ini bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan
Bersama-sama dengan umat di seluruh bumi, marilah kita perbarui iman dan percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Di jalanku ku diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panggilku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.